Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali di mata kuliah Data Visualization. Ini kita sudah masuk part 5. Eh, dari sebelumnya sudah 4 pertemuan terkait introduction to tablet. Hari ini kita meneruskan yang part 4 kemarin. Terakhir itu kalau tidak salah sampai ke side by side bar chart, ya. eh, Sesuai dengan yang sudah saya sampaikan di part sebelumnya, ini kita akan coba bahas setiap 3 chart gitu ya, supaya tidak terlalu panjang. Jadi untuk part kali ini kita akan bahas 3 chart berikutnya dari rekomendasi tablet, yaitu tree map, circle view, sama side by side circle view. Tapi mungkin sepertinya ini cukup lumayan singkat gitu. Jadi kalau masih belum terlalu panjang waktunya, nanti kita coba masuk ke line chart ya. Oke, kalau kemarin itu terakhir sampai side by side bar chart ya. Karena sebetulnya untuk circle view dan line chart pun itu sebetulnya mirip begitu ya. Jadi eh, pada dasarnya hanya membahas yang sama, cuman simbolnya aja yang beda. Tapi terkecuali untuk line chart itu perbedaannya, untuk line chart itu ada date-nya. Jadi ada dimension khusus di mana dia baru bisa masuk jadi line chart kalau ada dimension yang tipenya adalah full. Oke, langsung saja kita akan bikin tree map terlebih dahulu. Jadi kita buat sheet baru, kemudian kita targetkan untuk membuat sebuah tree maps di sini. Jadi menurut rekomendasinya itu untuk menciptakan sebuah tree maps minimal teman-teman punya satu dimension dan satu measure minimal. Berarti teman-teman harus punya satu dimension misalnya seperti biasa ya. Saya juga udah bosan nih. Kita pilih subkategori lagi. Ini satu dimension sudah. Kemudian kita pilih untuk satu measure. Measure-nya kita ambil cells-nya. Oke. Nah, dengan buat seperti ini otomatis nanti secara rekomendasi awal tabel akan mengarahkan ke bar chart ya. Kalau ini ya tinggal posisinya, kalau posisinya kategorinya menjadi baris, sorry. Oke. Nah, kolomnya jadi subkategori nanti dia jadi horizontal, kalau kebalik nanti dia jadi vertikal gitu. Oke. Untuk masuk ke tree maps, nanti silahkan diklik saja rekomendasi tree maps ya, maka otomatis dia akan berubah menjadi sebuah tree map. Ya, tree maps ini sebetulnya mirip-mirip dengan heat map begitu ya. Kalau heat map tapi bentuknya text table, kita ubah value-nya itu jadi color gitu. Kalau untuk tree maps itu kita bikin jadi beberapa blok kolom seperti ini ya. Nanti dibagi berdasarkan gradasi warna juga. Misalnya ini biru tua, ini berarti yang paling banyak salesnya. Sementara yang paling akhir ini customer berarti itu paling sedikit untuk salesnya. Nah, ini paling sederhana di mana satu dimension dan satu measure gitu. Kemudian kalau kita mau coba untuk tambahkan satu measure lagi, misalnya dari segi profit gitu ya, nanti kita masukkan ke jadi size-nya. Nah, ini akan jadi lebih bervariasi lagi di mana size-nya itu berarti ukurannya, ini ukurannya itu berdasarkan profitnya, sementara warnanya itu didasarkan dari jumlah penjualannya. Artinya kita bisa langsung menempatkan dua measure sekaligus dalam satu grafis ini, di mana ya tadi ya, berarti dari segi profit gitu, alat copiers itu lebih menguntungkan karena menghasilkan 56.000 sekian dolar. Yang keduanya adalah fonts. Nah, tapi di sisi lain dari segi penjualan itu fonts lebih baik daripada copiers karena teman-teman bisa lihat sendiri di sini perbedaan warnanya cukup signifikan gitu ya.
Yang paling kecil memang masih fastener, baik itu dari segi profit maupun dari segi size. Nah, jadi di sini mentoknya maksimal sampai 2 measure saja. 2 measure itu berarti satu untuk dari segi warna, dan yang satunya lagi adalah dari segi size-nya. Seperti itu. Kemudian, apalagi sih yang bisa kita lakukan di Remaps ini gitu. Nah, kita bisa lakukan seperti biasa perubahan warna. Nah, di sini gradasinya bisa kita ubah, misalnya warna favorit kita ya, red green diverging, seperti ini. Kemudian size-nya nggak bisa karena default ya. Kita nggak bisa ubah size-nya jadi bulat, nggak bisa diubah jadi segitiga. Ini secara default bentuknya kotak-kotak seperti ini. Nah, ini sebetulnya perpaduan antara heatmap dengan bubble chart ya. Jadi kalau bubble chart kita bicara soal warna, besaran ukuran bulatnya, sementara warna tambahannya itu didasari dari heatmap. Ya, jadilah sebuah remap seperti ini ya. Nah, ini cukup bagus gitu ya menurut saya untuk membandingkan misalnya satu dimension itu punya dua nilai, dua measure gitu. Kayak misalnya mahasiswa gitu dari segi nilai atau IPK terhadap IPS-nya misalnya, itu juga bisa kita lakukan menggunakan Remap. Ya. Nah, ini untuk Remap. Tapi untuk di data source ini ya kita cuma bisa bandingkan tadi dua ya. Mungkin kita hanya bisa bandingkan step stepnya, step of province, kemudian kita bisa bandingkan region, dan kategorinya aja di mesinnya yang bisa kita pakai. Sementara untuk measure-nya ya hanya 4 ini saja. Jadi mungkin dari beberapa part sebelumnya kita hanya bahas itu lagi ya. Mudah-mudahan nggak bosan. Ya, oke, itu mungkin untuk Trimax. Untuk selanjutnya kita lari ke circle views ya. Jadi kita kasih nama dulu sheet-nya, namanya adalah Trimax. Berikutnya kita masuk ke circle view. Seperti biasa kita buat sheet baru lagi. Kemudian kita arahkan ke circle view-nya di sini minimal untuk teman-teman bisa membuat sebuah circle view itu teman-teman harus punya satu dimension dan satu measure. Nah, berarti caranya kurang lebih sama seperti text table gitu ya atau bar chart gitu. Kita mau bikin sebagai kolomnya itu adalah tahun gitu ya, order date kita masukkan jadi kolom, otomatis dia jadi year ya. Kemudian yang kita akan bandingkan adalah seperti biasa subkategori yang jadi row. Itu dua dimensionnya. Oh, sorry. Mau cek yang satu measure dulu berarti ya. Satu measure dulu berarti kita gini saja subkategori dengan quantity. Ya. Nah, secara otomatis dia akan membuka circle view. Kalau kita klik, jadinya circle view-nya seperti ini. Ini bisa terjadi gitu ya, karena ini berarti subkategorinya, jadi ada warna-warnanya seperti ini, gitu. Nah, berdasarkan kuantiti penjualan, ini bisa terlihat bahwa Binders ternyata penjualannya paling banyak secara overall, secara tahunan, setiap tahun dari 2019 sampai 2022. Oke. Kalau kita ingin detailkan kembali, maka kita bisa tambahkan satu dimension lagi, yaitu adalah order date yang setiap tahunnya. Jadi kita bisa lihat pergerakan untuk setiap apa namanya subkategori terhadap order date. Nah, di sini bisa teman-teman lihat sendiri ternyata Binders itu setiap tahunnya penjualannya selalu paling banyak, disusul dengan paper dan furnishing. Nah, fungsinya memang agak sedikit berbeda kalau kita bandingkan dengan bar chart gitu ya. Ini bar chart sederhana seperti ini. Nah, kalau yang ini bisa lebih kelihatan sebarannya gitu ya, kayak scatter plot gitu ya. Nah, scatter plot lebih enak gitu kalau untuk mengetahui positioning dari si apa yang ingin kita lihat gitu, apa yang ingin kita evaluasi. Nah, kalau circle view ini jatuhnya lebih
enak gitu dilihat daripada pakai stack bar misalnya. Stack bar kan berarti dijumlahin. Kalau ini lebih enak gitu, bisa melihat secara mendetil kinerja dari masing-masing kategori setiap tahunnya dari sisi quantity barang yang terjualnya berapa banyak. Nah, seperti itu ya. Jadi mungkin bisa terlihat gitu ya perbedaannya seperti apa dan kelebihannya seperti apa dan kapan kita harus pakai bar chart atau kapan kita harus pakai circle view. Ya, sementara untuk yang sampingnya itu side by side circle view ya kurang lebih sama gitu. Cuman kalau side by side circle view ini berarti ada banyak gitu. Kita breakdown jadi beberapa diagram. Tapi secara sederhana memang tinggal kita klik ini, tapi maksudnya kita justru butuh yang seperti ini bentuknya ya, daripada side by side seperti ini, tapi side by side-nya mungkin kita bisa breakdown setiap tahunnya. Misalnya 2019 kita bisa breakdown per kuartil. Ini kita bisa jadikan mereka side by side circle. Caranya cukup tinggal klik yang ini, dia menjadi quarter. Quarter berarti kita ngecek selain per tahun, kita bisa cek per kuartil. Jadi pada Q1 atau kuartil 1 tahun 2019 ya ternyata di sini bisa lebih detail lagi ya. Nah, ternyata ketahuan pada kuartil keempat ternyata Binder kalah penjualannya terhadap paper. Paper ternyata yang paling banyak pada kuartil 4. Tapi tren ini ternyata tidak bertahan lama di mana tahun sebelumnya tren berikutnya di kuartil 4 tahun 2020 ternyata masih Binder. Nah, itu fungsi daripada side by side. Nah, jadi jangan dipecah lagi bentuknya kayak gini terus kita pecah jadi seperti ini ya karena ya sebetulnya ini tanpa kita breakdown justru kita pengen tahu perbandingan antar masing-masing subkategorinya. Nah ini kurang tepat gitu. Meskipun ya ini gambarnya nggak salah gitu, cuman pemilihannya yang kurang tepat. Jadi baiknya untuk side by side itu kita bisa breakdown per kuartil ini atau mau di breakdown lagi per bulan bisa kalau nggak pusing gitu ya. Nah, kalau enggak ya kita bisa lakukan filter tapi untuk tahun 2022 saja misalnya. Nah, ini juga lebih enak tuh. Kalau kita bagi kuartil dibagi jadi per bulannya lagi. Nah, ini lebih enak. Nah, itu teman-teman bisa lakukan customisasi ya sesuai dengan keinginan sendiri dan supaya tidak terlalu rumit. Nah, ini udah paling mentok lah menurut saya ya. Ini cukup menjelaskan karena nggak usah per bulan, tapi kita per kuartil aja. Oke, itu untuk side by side circle ya. Dan circle views biasa. Ya, kita satuin aja dalam satu sheet ya. Karena perbedaannya hanya kita bisa breakdown menjadi side by side. Seperti itu. Oke, mungkin itu circle view ya. Tidak terlalu banyak yang bisa kita uh, customisasi di sini circle view ya, seperti biasa. Dari segi color ini warnanya bisa kita sesuaikan lagi gitu ya. Tapi ini agak rumit karena kita harus kasih warna untuk setiap subkategorinya ya. Karena di sini juga ada legend. Misalnya warna biru tua ini aksesoris ya. Kalau teman-teman mau ngedit sendiri ya silahkan gitu. Tapi capek aja gitu. Biarkan aja menurut saya. Kemudian ini size-nya bulat-bulatannya mau seperti apa gitu. Nah kita bikin kecil-kecil aja. Jadi nggak terlalu kecil, mungkin optimal segini gitu. Ya. Kemudian kalau mau dikasih label tidak disarankan ya. Tapi ya, kalau kakak mau bikin ya silahkan gitu. Karena nanti akan jadi terlalu rumit. Nah, menggunakan detail-detail tambahan silahkan. Kemudian shape-nya juga bisa diubah di sini. Mau jadi plus, mau jadi silang gitu. Simbolnya bebas ya terserah teman-teman. Nah, ini juga oke. Ya, itu adalah circle view. Tapi karena judulnya itu sudah terlanjur namanya circle ya, masa kita ganti jadi segitiga. Meskipun ya hak-hak teman-teman juga ya kalau mau diganti jadi segitiga ya silahkan. Segitiga juga nggak not bad lah. Masih tetap bagus. Oke, berikutnya ya itu circle view saya kira sudah cukup. Kemudian kita lanjut ke chart berikutnya dan ini salah satu chart paling favorit gitu kalau dibandingkan dengan chart-chart yang lain seperti bar chart gitu. Ya, line chart dan bar chart itu
paling favorit, yang paling sering kita gunakan. Ya, sama kita buat sheet lagi. Nah, kita cek dulu nih untuk syarat membuat sebuah line chart itu apa sih gitu. Syarat membuat line chart itu ternyata setiap line chart wajib ada date-nya. Nah, date-nya ini bisa per tahun ya, itu date juga gitu ya, per bulan, per hari. Silakan nanti teman-teman bisa lakukan filter. Tapi dia wajib ada date-nya. Karena tujuannya buat apa sih untuk line chart ini ya? Tidak lain tidak bukan untuk melihat perkembangan. Kalau bar chart mungkin kita bisa perbandingan. Tapi kalau line chart ya kita perkembangannya seperti apa. Itu setiap tahun itu penjualan itu apakah naik atau turun. Fungsinya kita bisa dapatkan trennya. Oke, berarti kita butuh yang namanya date. Ya. Maka kita cari date-nya dulu yaitu order date atau ship date. Ya, kita order date saja, kita masukkan ke column. Oke. Kemudian kita butuh lagi dimension dan measure. Ya. Tapi nggak perlu ada dimension juga, katanya nggak apa-apa ya, itu zero or more. Tapi yang penting minimal harus ada satu measure. Maka kita bisa masukkan measure misalnya sales, itu biasa jadi row gitu. Kemudian kita arahkan ke sini, maka dia jadi lancar. Betul, betul. Kita sudah bisa bikin lancar tanpa menggunakan measure ya. Sama sekali tidak ada measure-nya. Di sini per tahun salesnya berapa. Mantap. Cara sederhana kita bisa langsung bikin line chart. Kalau di Python mungkin ini butuh berapa code gitu ya. 2 atau 3 baris itu yang bikin line chart. Kalau di sini cuma tinggal klik. Kan di sini sudah. Kemudian kalau teman-teman mau diganti jadi per kuartil juga nanti tinggal diklik saja, nanti dia jadi kuartil seperti apa maunya, mau jadi per bulan misalnya kalau nggak bingung. Tapi kalau mau jadi per bulan jangan lupa lakukan filter ya teman-teman. Filternya kita ganti saja, jangan dari 2019 tapi diganti dari 2022 misalnya. Nah ini jadi per bulan. Dari Januari, Februari. Dan di sini trennya teman-teman bisa cek sendiri, oh ternyata naiknya itu ketika Desember ya. Tiap Desember itu lumayan agak ada peningkatan. Ini per day dan seterusnya ya, ya agak lumayan ribet. Per month. Seperti ini ya. Oke. Tapi kita kembalikan dulu jadi per year saja ya. Jadi default awal, kemudian filternya kita hilangkan jadi all dari 2019. Oh, ada. Kenapa ini ada? 2019, 2022. Year of order date-nya masih. Oke. Kita ulangi lagi aja. Kita masukkan ulang year-nya ya, order date-nya ke sini. Kemudian kita jadikan satu. Oh ini. Filternya hilang. Oke. Jadi 2019 sampai 2022 ya. Di sini syaratnya adalah satu date dan satu measure. Kemudian di sini kalau mau kita tambahkan satu dimension, ya kita bisa tambahkan dimension di sini. Kita coba tambahkan dimensionnya, yaitu misalnya per region. Region kita tambahkan, kita jadikan column. Nah, maka kita bisa cek perkembangan untuk setiap region dari sisi penjualannya setiap tahun. Nah, di sini teman-teman bisa cek trennya, itu ternyata setiap tahun gitu ya, sampai akhir tahun, setiap akhir tahun, sampai tahun 2022 atau akhir tahun dari data source ini, semuanya meningkat kecuali yang di bagian tengah gitu ya. Nah, itu dimension. Kalau nggak mau region yang kita jadikan dimension, misalnya mau subkategori yang jadi dimension, bisa, tapi jadinya lebih rumit gitu. Jadi ya di sini kita ganti jadi region aja supaya nggak terlalu rumit. Oke. Ya, ini adalah line chart untuk yang continuous. Nah, sementara
Ada sampingnya. Ini juga apa yang bisa kita lakukan di line chart ya. Seperti biasa color-nya kita bisa edit, kemudian size-nya, ukurannya seperti ini ya, ketebalannya bisa ganti, kemudian labelnya juga bisa kita tambahkan labelnya. Kemudian detail ya, kalau teman-teman mau nambahkan detail kayak kuantitinya dimasukkan ke detail juga bisa gitu. Jadi ketika diarahkan ada detailnya juga. Kemudian kalau apa namanya, di sini pad-nya juga bisa kita ganti ya. Nah, jadi kayak gini meskipun nggak umum, sebaiknya tetap model lainnya seperti ini dari segi region. Itu untuk continuous ya. Continuous itu berarti dalam satu grafis itu ya kita bikin bentuknya seperti ini langsung. Ya. Yang satunya lagi kita akan bikin yang discrete. Nah, kalau discrete ini kita hanya bikin separuh. Separuhnya lagi kemana? Separuhnya lagi kita bisa breakdown per kuartil. Oke, jadi dalam satu grafis terdiri dari beberapa line chart yang kita bagi berdasarkan order. Persis seperti si circle view ini. Jadi kalau ini side by side, kalau ini namanya discrete. Nah, discrete itu berarti terdiferensiasi, maksudnya dibeda-bedakan gitu. Kalau ini kebetulan dibeda-bedakannya berdasarkan teks. Oke, itu yang discrete. Kemudian kalau kita mau uh, tambah yang satunya lagi, dua line. Nah, dua line sini agak beda. Dua line berarti kita bicara soal garisnya dua. Tapi apakah yang ini juga kan dua line gitu ya? Ini kita ubah jangan ke quarter lagi, kita jadi year lagi. Ini juga dua line, bahkan lines-nya ada 4. Nah, tapi yang dimaksud dua lines di sini adalah bukan dimensionnya. Nah, teman-teman bisa cek di sini dimensinya 0, tapi yang perlu di garis bawahi adalah yang dua itu adalah measure-nya. Artinya lines-nya di sini bukan sebagai dimension. Di sini line-nya sebagai dimension. Region itu dimension. Tapi maksudnya line di sini dua line yang kita inginkan adalah measure. Artinya kita mau membandingkan antara misalnya profit dengan sales. Nah, itu sama-sama measure ya. Nanti kita hilangkan dulu regionnya ini. Oke, jadinya satu garis. Kita mau masukkan dua line. Berarti lines-nya satunya lagi adalah, ini sudah sales ya. Kita tambahkan profit. Nah, tapi di sini jadinya dua tabel. Seperti discrete tapi sekarang ke bawah gitu ya. Jadi bikin baris baru. Tapi kalau teman-teman arahkan ke sini, diklik, nanti dia jadi dua. Nah, atau kalau secara manual mau teman-teman kayak seperti ini ya bikin, kemudian diklik di sini atau diklik di sini boleh, kemudian klik di sini, nanti masukkan jadi dual axis. Nah, ini otomatis bikin seperti dual line. Ya, dual lines ini berarti kita mau memperhatikan dua garis ini. Yang pertama adalah penjualannya dan yang ini adalah profit. Maka nanti si aksisnya akan muncul dua gitu ya. Karena tadi dual axis. Kalau nggak dual axis maka hanya yang sebelah kirinya saja. Yang sebelah kiri adalah profit, yang sebelah kanan adalah yang atas itu profit, yang bawah itu sales. Kalau kita jadikan dual axis maka yang sebelah kiri jadi profit, yang sebelah kanan jadi sales. Kalau mau ditukar ya silakan nanti tinggal tukar posisi ini ke sini. Nanti dia yang sebelah kiri jadi sales, yang sebelah kanan jadi profit. Sehingga nanti pembacaannya teman-teman adalah perhatikan warnanya. Jadi kalau biru itu profit ya, biru itu profit, melihatnya jangan ke kiri ya. Karena profit itu ada di kanan, maka patokannya ada di sebelah kanan. Profitnya adalah puluhan sampai ratusan ribu. Nah, di sini adalah 51.000 ya, sesuai dengan yang di profit. Jadi jangan salah baca. Misalnya kayak tahun 2020 ke sini, berarti ini profitnya adalah 500.000. Enggak gitu ya. Karena kita cek dulu di legendnya profit itu warna biru, lalu kita cek di axisnya profitnya adalah yang ada di sebelah kanan. Maka teman-teman merujuknya ke kanan. Sementara yang sales itu warna orange, teman-teman merujuknya ke kiri karena sales itu ada di sebelah kiri. Nah, itu fungsi dari dua line. Jadi kita bisa
memantau dua pergerakan secara langsung. Tapi hanya dua ya. Di sini teman-teman bisa cek dibatasi measure-nya hanya dua. Sementara kalau dimensionnya, ya itu tadi, kalau dimensinya mau kita tambahin ya silahkan gitu ya. Kalau nggak pusing, misalnya per jadi region gitu. Nah, jadinya seperti ini. Bingung. Atau kalau mau jadi per parsial, mau salesnya aja yang per region, ya silahkan. Nah, gitu. Tapi jadinya malah tambah rumit ya. Ya itu diatur-atur gimana teman-teman bisa membacanya gitu ya. Kemudian kalau mau dijadikan discrete juga ya bisa, tinggal kita jadikan discrete. Oh kayaknya nggak bisa jadi discrete ya. Oh dia nggak mau bisa di sini, nggak bisa jadi dual axis. Oh bisa. Nah jadinya seperti ini. Oke, ini jadi dual axis, dual lines yang jadi discrete, discrete dual line. Nah seperti itu ya untuk line chart. Oke, kemudian apa yang bisa kita lakukan di sini ya seperti biasa, kita color, size, label, dan fat-nya bisa kita ubah. Oke, mungkin itu saja ya dari part kelima ini. Kita tadi sudah pelajari tree maps, kita sudah pelajari circle view, dan terakhir kita sudah pelajari line chart. Ya, line chartnya ini kita gabungkan jadi satu antara yang continuous, discrete, dan dual line. Tapi saya nggak mau ribet, jadi gambarnya kita kembalikan jadi seperti ini aja ya. Dan kita nggak jadi quarter tapi jadi dua, seperti ini aja. Oke, itu mungkin ya untuk lancar. Mungkin nanti kita lanjut ke part berikutnya untuk bagian area cat ya. Ini juga sama sih sebenarnya, apa kita satuin aja. Tapi kita cek sudah 25 menit, mungkin kita cut di sini dulu, nanti kita lanjutkan di part ke 6.